Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Islam kelas B angkatan 2017 Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari makul industri dan pasar produk halal, yaitu yang pertama itu perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Nah, mengapa sih Allah itu menyuruh kita untuk makan makanan yang halal lagi baik? Tentu saja itu semua pasti ada tujuannya, yaitu kembali kepada diri manusia itu sendiri. Jadi jika ada pertanyaan kenapa harus halal, jawabannya sederhana adalah karena halal itulah yang membawa kebaikan. Sedangkan sebaliknya, apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, maka akan membawa keburukan kepada diri kita pribadi. Makanan dan minuman yang halal mengandung kebaikan yang bermacam-macam bagi orang yang mengkonsumsinya, yaitu yang pertama, makanan yang halal akan membawa kepada kesehatan jasmani dan rohani. Sudah merupakan fakta yang diakui para ulama dan para ilmuwan bahwa makanan mempunyai pengaruh bagi tubuh manusia. Yaitu selain kita mendapatkan kekuatan fisik, yaitu kesehatan jasmani kita juga terjaga apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal. Yang kedua, yaitu makanan yang halal membuat doa mudah dikabulkan oleh Allah. Ini apabila kita sering mengkonsumsi makanan yang haram, jadi apabila doa kita tidak diijabah, itu apa yang harus kita perbaiki? Ya, kita perbaiki dulu dari apa yang telah kita makan. Begitu juga Rasulullah pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bertanya, bagaimana supaya ia menjadi orang yang dikabulkan doanya? Maka Rasulullah menjawab, hai Sa'ad, baguskanlah makanan engkau supaya menjadi orang yang dikenankan permintaan. Dan demi Allah yang diri Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan sesuatu makanan haram kepada perutnya, tiada diterima amal perbuatannya 40 hari. Dan seorang hamba yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka api neraka layak baginya. Yaitu na'udzubillah wa na'udzubillah. Semoga kita semua bisa terhindar dari makanan yang haram. Yang ketiga, yaitu makanan yang halal membawa kepada keberkahan, yaitu benar sekali kan, Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ketika kita senantiasa menjadikan diri kita baik, diantaranya dengan selalu mengkonsumsi makanan yang halal, thayyib, yaitu diantaranya yang selalu mengkonsumsi makanan yang halal, maka Allah pun akan menurunkan kebaikan kepada diri kita. Di sini maka keberkahan Allah pun turun kepada kita. Orang yang selalu menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, jiwanya menjadi suci, dan karena itu hubungannya dengan Allah pun nyaris tidak adanya hijab, yaitu tidak adanya penghalang baginya. Yang keempat, yaitu makan yang halal dapat membentuk keluarga yang sakinah. Mengkonsumsi makan yang halal erat kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Suatu keluarga yang diberikan makanan yang halal, maka keberkahan akan tercurah kepada keluarga itu. Orang tua akan mudah mendidik anaknya menjadi anak yang baik sebagaimana dituntunkan Allah dan Rasulullah. Doa orang tua pun anaknya akan sinkron dengan kondisi anaknya yang juga tersucikan dari yang haram. Maka perlunya mengkonsumsi makanan yang halal. Untuk itu menjaga diri kita, juga menjaga keluarga kita. Selanjutnya tentang tata cara penyembelihan hewan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rukun menyembelihnya. Sebelum masuk ke tentang proses penyembelihan dilakukan, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana sih apa saja rukun-rukun dalam penyembelihan hewan tersebut. Yang pertama itu pasti penyembeli. Syarat bagi penyembeli hendaknya orang Islam atau ahli kitab, orang-orang yang berpegang dengan kitab-kitab Allah selain Al-Quran, dan dilakukan dengan sengaja. Dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Ma'idah ayat kelima, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Yang kedua, binatang yang disembeli. Binatang yang disembeli ada binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri ataupun menipu. Yang ketiga, alat penyembelih. Alat penyembelihannya juga perlu digunakan untuk menyembelih hewan harus dengan tajam agar dapat mempercepat proses kematian. Itu apabila kita ingin menyembelih hewan, hendaknya parang ataupun pisau yang kita gunakan itu haruslah tajam sehingga hewan tersebut tidak merasa kesakitan dan langsung meninggal
di tempat. Yaitu yang keempat, tujuan penyembelihan. Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tumbal atau untuk sajian nenek moyang, berhala atau upacara kemusyrikan lainnya. Masuk ke tata cara penyembelihan, yaitu yang pertama, binatang yang akan disembelih hendaknya direbahkan, kemudian kakinya diikat lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya. Yang kedua, menghadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga, potonglah urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher. Yang keempat, saat menyembelih bacalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dilanjutkan dengan bismillahi wallahul akbar, yaitu dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badan, asal kematiannya itu disebabkan oleh penyembelihan bukan karena sebab lain. Dari Rafi berkata, kami pernah bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu pekerjaan, lalu kami menemukan seekor unta kepunyaan salah satu kaum sedang berlari, sementara mereka tidak membawa kuda untuk mengejarnya, maka dipanahlah oleh seorang laki-laki dengan anak panahnya. Lalu unta itu pun mati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya binatang itu bersifat binatang liar, maka jika menemukan binatang yang semacam ini, lakukanlah seperti yang ini. Hadis riwayat jamaah. Yang ketujuh, setelah hewan atau binatang itu benar-benar mati, barulah boleh dikuliti. Jadi tidak sedang menggelepar-gelepar gitu harus dikuliti, tidak. Selanjutnya, yang halal makruh dalam menyembelihan. Yang pertama, menyembelih sampai putus lehernya, menyembelih dengan alat yang tumpul, menguliti atau memotong hewan itu sebelum nyawanya hilang. Nah, itu hal yang haram atau makruh yang dilakukan. Masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu berpedoman produksi hewan halal. Yang pertama, ketentuan umum untuk memproduksi halal. Nah, ini perusahaan perlu memiliki persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan itu halal, sehingga konsumen bisa terhindar dari makanan yang haram. Perusahaan perlu memiliki sebuah komitmen yang kuat untuk menghasilkan produk yang halal. Jika ia menghasilkan produk yang halal, haruslah berkontinu, tidak putus di produk yang halal itu saja lalu esoknya ia mendistribusikan produk yang haram. Nah, itu tidak diperkenankan. Untuk pengertian non halal yang pertama, maka pihak produsen harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama, merek produk yang halal. Nah, kita ini sebagai konsumen haruslah teliti untuk membeli produk-produk yang mana yang halal, yang mana yang haram. Yang kedua, bangunan tempat produksi. Yang ketiga, mesin yang digunakan. Yang keempat, sistem administrasinya, karyawannya ataupun barirnya, daerah pembatas antara pabrik yang digunakan untuk memproduksi halal dan non halal. Produksi halal bagi industri, sistem administrasi perusahaan, yaitu ada daftar bahan baku. Bahan baku itu adalah bahan utama yang digunakan, sedangkan bahan tambahan adalah bahan yang ditambahkan dalam proses produksi, serta bahan penolong adalah bahan yang tidak masuk dalam ingredient produk yang digunakan dalam proses produksi. Lanjut ke bangunan fisik dan mesin produksi. Selanjutnya, produksi halal untuk rumah pemotongan hewan, yaitu kebijakan perusahaan harus memiliki sebuah komitmen yang kuat. Pemeliharaan hewan yang halal serta sarana dan fasilitas pemotongan hewan juga harus bersifat halal. Lalu proses penyembelihan hewan, nah itu juga harus perlu dilakukan pengawasan. Pasca penyembelihan hewan, nah itu harus diperhatikan dalam proses penanganan lanjutan adalah proses penanggaran lanjutan. Itu harus dalam keadaan bersih dan bebas dari kontaminasi barang-barang najis atau haram.
Ya, lanjut ke beberapa kiat dan istilah unsur haram dan dalam hewan, yaitu materi yang terakhir ini, kiat memilih daging hewan. Yaitu tipsnya memilih daging hewan itu, yang pertama itu belilah daging di tempat-tempat yang resmi yang terpercaya, yaitu seperti di pasar tradisional, tempatnya adalah di los penjualan khusus daging sapi. Yang kedua, jika membeli daging di pasar-pasar swalayan, pastikan bahwa tempat tersebut tidak menjual daging babi maupun berdekatan gitu, takutnya najisnya itu kena ataupun terpercik ke daging sapi ataupun daging ayam, kambing dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk daging ayam, jika membeli karkas utuh, perhatikan leher yang apakah menyembelih dilakukan secara sempurna. Kita pilah-pilah dulu lehernya, apakah itu dipotong dengan sempurna atau tidak. Yaitu kiat mengenali daging sapi lah ibaratkannya, ya, yang masih baik berwarna merah terang, sedangkan daging kerbau yang baik berwarna merah tua. Daging kambing berwarna lebih gelap dibandingkan warna daging sapi. Yaitu daging yang haram, daging babi, berwarna putih. Nah, yaitu konsumen juga harus teliti dalam memilih daging tersebut. Lanjut ke mengenali istilah barang haram. Yang pertama itu pork. Pork merupakan istilah dalam bahasa Inggris untuk daging babi. Daging babi merupakan jenis daging yang paling luas dikonsumsi di dunia, sekitar 50%. Bacon merupakan istilah dalam bahasa Inggris untuk daging yang diambil dari bagian punggung, samping atau perut babi atau dari sapi yang kemudian diasinkan. Itu haram ya. Ham adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk bagian paha besar secara umum, akan tetapi dalam penggunaannya istilah ini terbatas untuk paha babi. Nah, ini istilah-istilah haram. Lat merupakan lemak yang diolah dari lemak babi. Sumbernya dapat berasal dari seluruh bagian babi. Babi itu penuh lemak ya. Suet adalah lemak sapi atau kambing yang masih mentah, khusus lemak padat yang berasal dari daerah sekitar perut dan ginjal dan digunakan dalam pembuatan telau. Telau adalah jenis lemak yang berasal dari sapi atau kambing ya. Itu tadi penjelasan dari suet. Shortening yaitu merupakan lemak yang berasal dari hewan, tumbuhan maupun campuran keduanya yang digunakan sebagai bahan produk bakery. Gelatin adalah bahan yang dihasilkan dari pengelolaan jaringan ikat hewan atau tulang dan kulit. Jenis hewan yang umum digunakan sebagai bahan baku adalah babi dan sapi serta ikan dalam jumlah yang kecil. Demikianlah penjelasan saya dari beberapa materi tadi. Semoga dimengerti dan bisa dipahami dan juga kita terhindar dari barang-barang yang haram. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.